semangat gitu. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa terus Allah berikan kenikmatan untuk bisa bangun, untuk bisa bersilaturahim dikala banyak orang yang mungkin, ya tidak bernafas kembali karena mungkin ya itu adalah tidur terakhirnya dan menjadi tidur panjang. Ya semoga kita di tidur-tidur kita sudah melakukan adab yang baik dengan berdoa, dengan self ruqyah, ruqyah mandiri gitu ya, sehingga kalaulah jadi tidur terakhir kita, maka akan menjadi tidur yang indah insyaallah. Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah ayah bunda, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. teman-teman semua, anak-anak Abi yang ada di Cinangneng, di Bogor, di KBB, yang ada di Lampung ya, yang ada di Jogja nih Abi lihat, dan dimanapun ya, ini Anda lihat nama-namanya ya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan terus keistiqomahan kepada kita. Baik, abang kakak ayah bunda, ibu rahmatullah, kemarin ini perlu Abi bahas. Kemarin itu, mmm, kemarin Abi, kemarin apa kemarin lagi ya, pokoknya datang ke sebuah tempat, sebuah sekolah, lembaga pendidikan yang sangat apa namanya, yang Abi tahu dia sangat menerapkan, adab qabla amal gitu ya, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, seperti itu. Nah, yang Abi pahami seperti itu di lembaga pendidikan tersebut sangat-sangat menginstal hal tersebut. Hanya saja dan ini Abi bukan kemarin saja, sering datang ke pondok-pondok tahfiz gitu ya, sering berinteraksi dengan santri-santri di luaran sana, bahkan beberapa kali ya bukan anggaplah Abi nginep di pondok-pondok gitu ya, di berbagai kota di Indonesia, dan ternyata apa yang diajarkan dan Abi dengar kata orang di lembaga pendidikan tersebut sangat diinstal adabnya, ya ternyata adab itu hanya berlaku kepada para ustadznya, kepada para seniornya, kepada para asatidz-nya, kepada para pengasuh pondoknya, katakan begitu. Ya Masya Allah. Tapi ketika dia, pulang ke rumah atau ketika santri-santri tersebut ketemu Abi yang mana itu adalah mereka nggak tahu Abi, kiai di MB katakan begitu ya. Mereka nggak tahu siapa Abi, Abi sebagai tamu gitu. Itu benar-benar, rasa-rasanya tidak ada adab sama sekali, ya. Tidak ada etika, tidak ada, jangankan adab lah, kita bicara adab itu amat sangat berat sejatinya gitu ya. Kita bicara sopan santun aja terlebih dahulu, ya yang merupakan itu salah satu puzzle dari pemahaman definisi akan sebuah adab gitu, tentang sopan santun. Dan ternyata minim sekali. Ya, pagi hari ini Abi ingin menyampaikan dan ingin menginstal kepada teman-teman, kepada anak-anak Abi semua, kepada semua nih para orang tua asuh juga, termasuk ini mengingatkan Abi ya, supaya agar ya hari ini saja alhamdulillah dengan izin Allah, banyak orang yang apa ya, ya terkesan lah dengan santri-santri MB. Well, oke, alhamdulillah dengan izin Allah, tapi kan Abi nggak tahu nih ketika antum di nggak usah ke orang tua lah, ke orang tua antum pasti baik karena birrul walidain. Contoh ketika antum ke mall misalnya ya, antum, ke food court gitu ya, lalu, mau mau minjem kursi misalnya, ya untuk antum pakai di kursi dari meja sebelah, katakan begitu, ya.
Dan seringkali dan Abi suka negur juga, misalnya Abi lagi sama tim bisnis meeting, suka terkadang dia itu ujuk-ujuk mentang-mentang ada kursi di meja sebelah atau di meja yang lebih sana lagi, dia main asal ambil tanpa izin. Dan Abi langsung tegur itu, "Antum udah izin belum?" Ya. Nah, ini hal simpel. Bisa jadi kosong istrinya lagi ke kamar mandi atau dia sedang menunggu kawannya yang, mungkin baru datang setengah jam lagi. Dan seringkali Abi juga kadang bingung, "Lah, kok kursi ini diambil? Eh, Pak, ini mau dipakai." Bayang maksud Abi. Dan ini seringkali terjadi dan kemarin karena kejadian lagi, nah ini penting buat Abi ya, menginstall sama antum semua. Nah, ini kita belum bicara adab yang dalam itu ya Masya Allah gitu ya. Tapi sekarang kita bicara sopan santun, kita bicara hal-hal yang ini harus menjadi karakteristik santri-santri MB, keluarga besar MB. Dan ini mengingatkan, Abi sendiri sejatinya. Ya, dan insya Allah sih, insya Allah, ya Abi sudah melakukannya lah. Karena itu Abi berani untuk menginstall ini gitu. Oke, catat guys. Nah, teman-teman anak-anak Abi semua dicatat. Jadi ada ada 4 kali ya. Ada 4 kata, ada 4 ya 4 kata. Ini Abi sedang menginstall kata aja ini kita belum bicara, body gestures, body language ya, bahasa tubuh. Abi belum bicara irama, intonasi. Tapi kita bicara 4 kata yang paling orang lain senang dengarkan. Selain kita sebut namanya sendiri, namanya dia gitu ya. Ya, jadi dia sangat senang kalau kita sebut namanya dan nama panggilan yang dia sukai misalnya kan gitu. Nah, satu ya, dan ini bagian dari dan menariknya justru orang bule yang lebih lihat ya, justru memiliki budaya-budaya ini jauh lebih baik daripada kita yang mana ini adalah sunnah sejatinya dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu loh. Tapi seringkali kita justru tidak melakukan itu. Ya, nah mulai pagi hari ini santri-santri Abi bukan hanya kepada Abi punya adab, punya sopan santun, bukan hanya kepada junior ke senior ya anggaplah begitu ya, ke abangnya atau ke para asatidnya atau kepada tamu-tamu Abi. Hal ini akan terlihat ketika antum justru ada di luaran sana. Dan ingat logo MB, antum pakai seragam ataupun tidak gitu ya, kalau mereka tahu antum adalah santri MB, mereka akan menilai, mereka akan melihat, "Oh begini ternyata." Sebagaimana Abi menilai tadi, ya santri-santri lembaga-lembaga pendidikan yang Abi, apa ya, sangat respect karena Abi tahu sangat diajarkan adab, tapi ternyata nol besar ketika mereka berhadapan dengan orang lain yang dia nggak tahu siapa dia. Padahal harusnya ya, harusnya dia, tetap melakukan itu. So, yang pertama ya, yang pertama biasakan ya, biasakan mengatakan maaf. Ini adalah sebuah kata yang sangat powerful ya, dalam konteks duniawi apalagi ukhrawi. Nah, maaf ini coba Abi, dalamkan lagi ya teman-teman ya. Satu, ya al-afwu gitu ya, ya kita memang minta maaf kalau kita punya kesalahan ya. Eee, Kalau orang bule seringkali kita nyenggol aja, "Excuse me," gitu, eh, "I'm sorry, pardon me," gitu ya, "Afwan," ya, maaf maaf," gitu. Nah seringkali itu, ini hal kecil, tapi antum gini, antum kesel nggak kalau misalnya ada orang yang terus nyenggol antum di jalan gitu ya, eee, apa namanya, ya bukan motor antum disenggol deh, bukan mobil antum disenggol deh, antum dicek gitu pakai bahu, kesenggol gitu. Terus mungkin ada yang jatuh buku kita, ada yang tumpah minuman kita, terus tuh orang tabrak lari gitu bahasanya, tanpa minta maaf.
Ya tabrak lari ini kalimat ekstrim ya, ya tapi antum ditabrak secara fisik katakan begitu, simple sebenarnya tidak mungkin tidak membahayakan antum, tapi pasti antum muncul rasa kesel gitu, ini orang nggak tahu etika, ini orang nggak tahu adab gitu ya. Dan di saat yang sama kita seringkali juga melakukan hal yang sama dan kita lupa mengatakan maaf. Padahal jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kebayang nggak? Coba antum bayangkan, doa orang yang terzolimi, doa orang yang terzolimi itu makbul nggak? Makbul. Salah satu apa namanya, doa orang yang diijabah sama Allah itu adalah doa orang yang terzolimi. Dan definisi terzolimi itu amat sangat personal, ya. Eee, hmm, antum bagi yang masih merokok, afwan misalnya, antum asapnya, terus ada seorang saya aja, ya, saya nggak asma, nggak apa, tapi gua tuh nggak suka dengan bau asap, misalnya, bukan misal, gua nggak suka asap rokok. Terus saya merasa terzolimi, terus saya mendoakan, mati lo." Kalau mati emang udah pasti mati ya, cuman ya sakit loh, ya gue sumpahin misalnya gitu ya, "Hidup lu kagak sukses." Jangan-jangan jangan-jangan kita nih kagak sukses bukan karena kita kurang kerja keras, bukan karena kita tidak memantaskan diri, memantaskan diri termasuk kita dia tidak menzalimi orang sekitar, bukan kita nggak ngerti ilmunya, bukan kita nggak jalankan amalnya, tapi jangan-jangan karena ada doa orang yang terzolimi atas sikap perkataan kita dan kita nggak minta maaf. Coba antum bayangkan. Kalau antum punya dosa, antum taubat, istighfar, astagfirullahalazim, dan Allah Maha penerima taubat, lalu, bahkan kita terus bermaksiat, kita taubat lagi, Allah terima. Tapi kalau orang di sekitar kita, gitu ya, terus kita minta maaf aja, dia belum tentu memaafkan. Apalagi kalau kita tidak meminta maaf kepada mereka. Coba kebayang, ya. Dan hal-hal kecil ini akan menentukan yang akan membedakan besarnya. Jadi ini hal kecil tapi besar efeknya, dampaknya tuh sangat-sangat signifikan, ya. Eee, kemarin ada bahasa lebih meeting apa ya, ya pokoknya, kayaknya 1, 2 hari lalu Abi lupa di Zoom atau offline, dia cerita bahwa, oh tadi malam teleponan, Abi tuh kesel ketika ada orang yang buka kaca mobil, terus buang tisu, apalagi dari mobil gua ya karena gua negur. A Kalaupun Abi lagi nebeng sama orang terus dia melakukan itu suka begitu, Abi pasti langsung tegur. Kenapa? Itu zolim. Buang sampah sembarangan, ya kan, gara-gara tisu kita, gara-gara kotoran kita, apa bungkus ciki, kotak dan seterusnya, jatuhnya ke selokan, selokannya mampet, banjir coba. Orang yang kebanjiran mendoakan, "Barang siapa yang buang sampah di sini, gua doakan susah hidupnya 7 turunan." Coba, kalau dia doain kita seperti itu dan ijabah kata Allah karena dia terzolimi, apa yang terjadi? Itulah kenapa kok kita susah hidupnya, kita nggak sadar, kita buang sesuatu yang membuat orang merasa terzolimi. Apalagi dari mobil gua, orang tahu platnya D111KA, Dika, kan orang nggak ngelihat itu tangannya siapa, oh dokter Andika, ya, kiainya MB suka buang sampah sembarangan, padahal bukan gue yang buang sampah sembarangan, oh saya terzolimi, kebayang ya gambarannya ya? Ya. Jadi kalau minta ampun sama Allah, Allah langsung ampuni. Tapi kita minta ridho sama orang-orang yang terzolimi, itu pembukanya adalah say sorry, apa, say maaf, katakan maaf. Kalaupun dia tidak memaafkan, istilah kata ya minimal kita sudah berikhtiar, itu udah urusan dia. Mungkin dia sedang atau dia mungkin nggak dengar, dia nggak sadar, atau mungkin dia sedang stres, atau mungkin ya dia sedang qalbun marid, hatinya memang yang sedang sakit, walau alam. Ya, atau ya kita, apa ya, istilah kata, mungkin, cara memaafkan dia, tidak sesuai dengan harapan kita, tapi sebenarnya dia sudah memaafkan, ya alhamdulillah, ya. Dan orang yang
berhati besar, berhati lapang. Dan hati besar, hati lapang adalah salah satu kunci, ya, kunci kebesaran antum di hari berikutnya, di hari-hari ke depan, ya. Dan ini adalah hatinya seorang pemenang, adalah mereka-mereka yang berani minta maaf terlebih dahulu, ya. Jadi satu definisi maaf yang ingin Nabi sampaikan pagi hari ini adalah maaf ketika kita secara sadar ataupun tidak sadar kita mungkin menzolimi orang lain. Paham sampai di sini? Yang kedua, masih yang pertama kata maaf, tapi makna yang kedua maaf itu tadi kalau di in English conversation gitu ya, kita bicara excuse me, pardon me, ya, pardon moi kalau bahasa Prancisnya, ya, eh ya permisi, nah itu, maaf, maaf Pak Bu, boleh, apakah kursi ini kosong? Abi kan sering juga pinjam kursi, Abi pasti ngomong permisi, maaf, permisikan maaf gitu ya, excuse me, maaf Pak, excuse me sir, kalau kita lagi di luar negeri. Ya, is it empty? Is it occupied? Apakah ini dipakai? Apakah ini ada orangnya? Ya, may I, bolehkah saya pinjam kursinya? Nggak boleh, cari yang lain. Ya, mungkin kita nggak tahu responnya apa. Tapi minimal kita udah tahu, oh, nggak diizinkan. Bagaimana kalau itu kita ambil dan dia merasa terzolimi dan dia mendoakan kita? Selesai, Bapak sekalian. Hal kecil menentukan masa depan kita. Kebayang nggak? Hal kecil ini, Habib. Ya, jadi kita jangan bicara yang besar-besar dulu, adab terhadap, wah, banyak lah itu dalam pembahasannya. Oke, tapi kalau hal kecil begini saja akhirnya menzolimi, dan ketika ada yang orang mendoakan kita karena merasa terzolimi, akhirnya hidup kita tidak berkah, ya terus kan ilmu, kita udah beradab, berharap dapat ilmu gitu kan, terus ilmunya nggak datang, nggak berkah, iya, gara-gara ada orang yang terzolimi, ya, apalagi ke orang tua kita. Kita bicara maaf atau ya ke orang tua. Kadang ke anak, ya kan gua orang tua, kan gua paling benar misal. Ya, so what? Bos, CEO, ntar lu udah besar. Lu udah pada jadi CEO, anak-anak Abi udah pada jadi orang sukses semua. Ya, suatu hari ada yang pernah menyampaikan ke Abi gitu ya. Simple, salah satu yang membuat akhirnya mereka respect sama Abi atas izin Allah semuanya. Ya karena Abi berani mengakui kesalahan dan Nabi mengatakan, ya, this is my fault. Ini kesalahan saya dan saya minta maaf. Itu hal simpel ternyata itu sangat berkesan di orang lain. Oh, oke. Tapi memang itu fitrahnya. Sama kayak kayak antum, terus ada orang yang minta maaf sama antum. Antum kan udah aman-aman, tapi antum lega gitu, antum ridho, antum seneng gitu. Gitu. Ya kalaupun misalnya apa, jannah gitu ya, tiba-tiba sliding Nabi nyelengkat gitu ya. Ya, kalau ekstrim sih contohnya ya. Ya cuman mungkin begitu, terus minta maaf, "Oh, nggak apa-apa lah Jana, ya mungkin antum kepleset terus langsung nyeleding Abi, santai." Tapi kan kalau Jana tiba-tiba sliding Abi gitu, kebayangnya agak susah juga, bebatuan juga di MB. Ya pokoknya begitu. Terus gua merasa ini kan penuh asumsi kan. Ini ada maksudnya apa nih? Mau sliding-sliding nih, gitu misalnya. Ya. Nah, jadi maaf yang pertama, antum minta maaf, say sorry, ya, atas kesalahan kita. Terus yang kedua, dalam makna excuse me. Sebelum antum melakukan kesalahan tersebut, antum izin. Ini lebih ke permission, izin. Pahami di sini? Maaf, kata maaf, ya. Dan sangat sulit buat kita mengatakan maaf karena biasanya ego kita terlalu besar. Kita gengsi minta maaf duluan. No, 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 no. Guys, ya, antum harus menjadi orang yang berani, ya, mengatakan maaf, ya, berani lebih dahulu mengatakan maaf, ya, karena MB itu kan maaf bro, MB itu maaf bro. Nah, itu MB, banyak juga singkatan kita ya, kumpul-kumpul jadi satu kamus besar bahasa MB. Oke, itu maaf. Udah jam 6. Yang kedua,
kata-kata yang berat kali kita sampaikan dan ini hal simpel dan saya percaya antum senang mendengarnya, tapi entah kenapa kita mudah-mudahan karena lupa, tapi seringkali kita tuh gengsi dan berat mengatakan hal ini. Ini 2 kata sih, terima kasih, gitu ya. Ya ini kata, thank you, ya, jazakallah khair, jazakumullah, ya, syukron, satu kata syukron, terima kasih. Intinya antum berterima kasih. Udah dibayarin sekecil apapun, ya. Atau misalnya tadi ada orang mau ngerokok, terus dia ngeliat antum, mungkin antum sudah mulai berdoa begitu gitu kan, paham gitu kan, oh dia mau mendoakan saya, terus dia nggak jadi, dia pindah, saya thank you, jalan, thank you ya. Karena kemarin naik kereta misalnya ya, terus, atau ini emak-emak gitu ya, ibu-ibu gitu, putri lagi hamil besar gitu ya, atau janda lagi naik KRL, terus tiba-tiba, penuh gitu kan, terus ada seorang ikhwan yang memberikan kursinya kepada jannah gitu kan, ya, "Silakan ukhti," itu buaya ya, bukan ikhwan kalau itu, ya, "Silakan ukhti, silakan duduk." Say thank you. Jangan cuma sekedar senyum, mungkin dia sudah senang kita senyumin, tapi menurut saya say thank you, doakan dia, jazakallah khair, kita doakan kebaikan buat dia. Dan kata terima kasih ini begitu mahal, makanya kan sering ada kalimat, "Ini orang nggak tahu terima kasih apa." Kita kesel loh, kita udah ini fitrahnya gitu ya, terkadang kita diuji keikhlasannya. Udah gua kasih makan misalnya gitu ya, gua udah baik sama dia deh begitu, ya, terus dia ngomong thank you aja kagak. Kita tuh kadang, oke, ya kita husnuzon, oke mungkin dia belum ikut kajian yang seperti pagi hari ini, mungkin dia tidak ada budaya kata terima kasih di keluarganya, kita mencoba husnuzon, tapi kan artinya kita husnuzon kan, tapi pada awal ada alarm kalau lu kagak suka, kan begitu, ya. Dan sering dan itu fitrah kita. Kenapa? Karena kita suka ketika orang mendengar terima kasih, karena mereka mengapresiasi kita dan kita sangat suka diapresiasi, ya. Nah, kata terima kasih ini sangat mahal hari-hari ini gitu, akhir-akhir ini. Terima kasih maknanya terima kasih ke Allah, bersyukur, dan terima kasih kepada orang sekitar kita. Jangan sampai gara-gara kita nggak mengatakan terima kasih, dia merasa terzolimi. Lo kan udah gua kasih makan, lo kan udah gua kasih handphone, lo kan udah gua kasih pulsa, lo kan udah gua gaji, lo kan udah gua kuliahin gitu misalnya. Nah, kalau MB antum berterima kasih kepada para donatur, ya, ya terima kasih kepada MB, kepada institusi, kata. Nah, kata terima kasih ini maknanya luas dan dalam sekali, gitu ya. Dan bahkan bahkan ini kita baru bicara terima kasih dengan kata, gitu ya, dengan kalimat, dengan lisan gitu. Kalau Abi bicara lebih dalam lagi dan bisa panjang kita bahas panjang ke lebar, justru jangan cuma sekedar kata-kata kita bicara terima kasih, teman-teman. Tapi tunjukkan dengan bukti. Tapi sebagai investor bisnis misalnya, lu udah gua kasih bisnis, tunjukkan, jangan ngomong terima kasih udah dapat duit, tapi lu nggak nunjukin performa bisnis lu, gitu. Abi udah ngajarin lu bisnis, gua udah jadi mentor bisnis lu, ya. Rasa terima kasih yang lebih luar biasa itu bukan hanya sekedar kalimat, bukan kata-kata, tapi tunjukkan bahwa antum, ya, anak-anak menti ideologis Abi itu bisa menunjukkan bukti, bisa menunjukkan performa yang baik. Toh yang bahagia kalau lu berhasil kan lu juga, katakan begitu. Kepada para guru, para asatid, kepada, ustazah, ustad gitu kan. Ya sudah akhir dapat hidayah, kita jadi belajar, dapat ilmu dan seterusnya. Nah, bentuk lebih dalam dan lebih luas dan lebih tinggi daripada hanya sekedar tanda kutip terima kasih, ya harus kita mengatakan terima kasih jazakumullah khair, tapi tunjukkan bahwa ilmu yang kita dapatkan dari, Ustadz Beben, ya Ustazah Halimah, Ustadz Jaya, Ustadz Sabat, Ustadz Hakim dan seterusnya dan ustadz-ustadz lain di luaran sana, kita mengamalkan dengan baik.
Karena para guru-guru, para ustadz, para asatidz sini, para trainer, para mentor, para bisnis coach ini kan, mereka ingin mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang mereka ajarkan, betul nggak? Nah, itu tanda terima kasih yang lebih dalam lagi, ya. Dan hanya gara-gara kita lupa ngomong terima kasih, dia merasa terzolimi, lagi-lagi dia mendoakan kita, makanya hidup kita nggak kemana-mana. Hal kecil that makes the difference. Small things that make big difference. Ini hal kecil yang membuat perbedaan yang sangat besar. Dan sebuah kesempurnaan itu bukan hal besar. Kesempurnaan itu dibangun dari hal detail, ya. Jadi small things that makes big difference, and then itu hal kecil membuat perbedaan besar, dan in details gitu ya, hal-hal yang detail, hal yang kecil, hal-hal yang mungkin orang lain tidak bahas gitu, dan kita bahas pagi hari ini, yang membuat kita sempurna, ya. Handphone gitu ya, makin sempurna ketika, ada menu ini, kok kepikiran ya si Apple ya, kok kepikiran si Samsung ya, oh itu hal detail yang nggak kita kepikiran gitu, tapi itu jadi make it perfect gitu, ya. Nah, kata maaf, kata terima kasih, ini memiliki makna yang luar biasa. Oke, yang ketiga, ini juga amat sangat, apa ya, amat sangat, penting dan amat sangat, ya tadi, karena berawal dari fitrah manusia sejatinya, yaitu apa? I love you. Ya, ya bukan sekarang terus lo pada ngomong, akhirnya Ikhwan pada ngomong ke Jannah, "I love you, I love you, I love you," gitu ya. Jannah jadi ngomong para Ikhwan, I love you," nggak gitu ya maknanya ya. But istri ke suami, suami ke istri, anak ke ayahnya, anak ke ibunya, ibu ke anaknya, kenapa sih nggak kita katakan I love you gitu. Kita tunjukkan ya, satu kita mulai dengan kata-kata, dua kita mulai dengan apa namanya, perilaku kita. Dan seberapa seberapa gini, "Oh, gue tunjukin kok rasa cinta gue, oke." Tapi ternyata kata-kata itu juga sangat berpengaruh, apalagi buat orang-orang yang memang auditori, dia senang dengar kalimat atau bahasa cintanya adalah pujian. Ada sebuah penelitian kan, antum mungkin juga pernah dengar the true power of water. Intinya ada air katakan di gelas gitu, atau antum bisa cobain lah gitu ya. Gelas, ya, kanggeng water antum isi, air 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 keran juga boleh gitu ya, ada 2 gelas, satu, terus antum tulis, dan Anda suruh praktekkan ini. Antum tulis, di kertas, love, I love you gitu, pakai bahasa apapun deh, urang kadeudeung gitu ya, aing naon lah gitu ya, pokoknya kata-katanya I love you, je t'aime, ana uhibbuka fillah gitu ya. Pokoknya I love you. Antum tulis, tempel di kertas. Tulis di kertas, tempel di gelas tersebut, tutup, gelas yang kedua ditutup atau botol, tulis I hate you, gue benci sama lu, atau maki aja, goblok lu, bego lu, ya, aku benci kamu deh, satu aku cinta, aku benci. Efek airnya beda. Yang satu tek. Dan ini sudah diteliti, bahkan secara mikroskopis kristal airnya berubah, berbeda. Ditulis kan ini, air bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Tapi ketika antum menuliskan I love you, ada sebuah getaran energi vibrasi yang sampai ke air tersebut sehingga mikroskopis kristal-kristal air berubah. Itu mikroskopis beda. Antum bisa googling the true power of water, what water, Masaru Emoto. Dokter Masaru Emoto, orang Jepang. Ya, Jepang memang jago meneliti soal air ya, makanya bisnis kita. Oke. Ya, beda. Dan atau nanti kita bisa bikin gitu ya, ada botol, enggak ditulis. Tapi tiap hari ini santri I love you. Masuk di ruang depan ruang kantor, satu ngomong I love you, ngomong I hate you. I love you, I hate you. Aku cinta kamu, aku benci kamu. Sama, dia bisa dengar itu air. Bukan hanya mata bisa baca, bukan air punya telinga, tapi energi yang tersampaikan. Nah, kebayang nggak tubuh kita isinya 75% itu air, betul nggak? Sekarang ini dari tadi saya sedang menahan buang air.
Pipis tadi kan saya sahur pakai 1 botol Kangen ternyata pipis. Ya 70% tubuh kita isinya air guys, gitu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita dengar. Nah sama, bokap nyokap lu kan air juga isinya. Bini lu, suami lu, anak lu isinya air. So, say something good. Dan salah satu yang baik dan bagus untuk mikroskopis tubuh kita adalah I love you, love, bahasa cinta. Dan di seluruh negara ini bahasa universal, hanya beda penyebutannya, beda beda kalimatnya saja. Ya, maaf, terima kasih, apa namanya, love. Dan yang keempat, tadi udah Abi bahas sih sebenarnya. Tolong sebenarnya Abi mau bahas. Kata keempat. Ya, tadi Abi sambungkan ke yang maaf ya. Enggak. Tolong berbeda, sorry. Maaf tadi kan apa namanya, karena sudah melakukan kezoliman atau kita sebelum melakukan kesalahan itu. Nah, yang keempat tolong, please, Jana bisa tolong nggak matiin apa namanya airnya misalnya gitu. Aduh, saya udah kebelet ini. Nah, minta tolong. Gitu. Nah, dan kalimat dan kata tolong ini ternyata amat sangat mahal sekali teman-teman. Dan kita senang kalau orang ngomong kan gini, kalau lu tiba-tiba disuruh gitu kan, tiba-tiba main perintah-perintah gitu. Nah, tapi kalau kita dengan kata tolong, oh oke, mohon bantuannya, please. Ya, kalau kita eh, ya misalnya apa ya, ambilkan minuman, pakai kata tolong. Bisa dipahami? 4 kata. Guys, ini asli kebetulan. Kebelet beneran karena dibahas ya. So, satu apa? Maaf. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, I love you, cinta. Dan yang keempat, tolong. Dan hal ini small things yang membuat besar. Wallahualam bisawab. Izin udah kebelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.